Beyond Time, bab 27-28. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lolongan serigala bergema di pegunungan, tetapi kemudian suara itu menghilang, seolah-olah binatang yang lebih ganas telah menakut-nakuti serigala-serigala itu. Saat Suking berjalan menembus kegelapan, ia tak mampu menyembunyikan rasa kehilangan di hatinya. Tumbuh besar di daerah kumuh, ia sudah lama terbiasa dengan perpisahan. Tapi ini berbeda, lebih dalam, kekosongan di hatinya tercermin dalam posturnya. Ia tampak murung, ia berjalan perlahan kembali, dan matahari sudah terbit ketika ia melihat perkemahan utama. Tampaknya tidak banyak lampu yang menyala di perkemahan itu. Seingat Suking, tidak peduli seberapa larut ia kembali dari wilayah terlarang, selalu ada satu lampu yang menyala untuknya. Tetapi hari ini, lampu itu telah padam, dan tidak akan pernah menyala kembali. Kesedihannya semakin mendalam saat ia memasuki perkemahan dan berjalan menembus kegelapan menuju halaman. Di dalam terdapat selusin anjing. Mereka meliriknya dengan tenang ketika ia muncul. Akhirnya ia mendongak dan melihat 3 ruangan. Dan kegelapan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada cahaya, tidak ada energi. Sisa makanan dari malam sebelumnya masih ada di meja di dapur. Suking berjalan ke dapur dan melihat 3 set mangkuk dan sumpit. Setelah beberapa saat, dia duduk dan mulai makan makanan dingin itu. Dia menggigit, menelan, menggigit lagi, menelan lagi. Setelah itu, dia mencuci piring, merapikan dapur, dan kembali ke kamarnya. Sambil memejamkan mata, dia memulai sesi kultivasi. Di luar halaman berdiri seorang lelaki tua berjubah ungu dan pelayannya. Mereka bisa melihat semuanya. Setelah hening sejenak, pria berbaju ungu itu menghela napas. Betapa penyayang dan setianya anak ini. Tuan ketujuh, haruskah saya memberinya medali identitas? Tunggu sampai kita mendapatkan bunga mimpi berawan dari wilayah terlarang untuk Grandmaster Bai. Setelah itu, pria berbaju ungu itu menghilang. Pelayan itu mengangguk dan melakukan hal yang sama. Malam berlalu. Pagi berikutnya saat fajar, Suking keluar dan, karena kebiasaan, melirik ke kamar Sersan Thunder. Dia segera mengalihkan pandangannya. Dia tidak banyak bicara pada ceramah guru besar Bai, dan kembali ke rumah dalam diam. Dia makan malam sendirian, meskipun dia memastikan untuk meletakkan 3 set peralatan makan di atas meja. Ia tak bisa menahan diri untuk sesekali melihat ke tempat di mana Sersan Thunder dulu duduk. Sekarang, ada 1 orang dan 1 suara yang hilang. Makan dalam keheningan membuat kesedihan kembali memenuhi hatinya, tetapi akhirnya ia berhasil menekan perasaan itu. Setelah makan, ia membersihkan diri, lalu mengambil makanan untuk anjing-anjingnya. Ia memperhatikan mereka makan, lalu kembali ke kamarnya untuk bermeditasi. Hari-hari mulai berlalu, semuanya hampir sama. Tak lama kemudian, sudah 6 hari setelah kepergian Sersan Thunder, Suking telah mengubur rasa kehilangannya dalam-dalam di hatinya, dan kini kembali ke sikapnya yang acuh tak acuh seperti biasanya. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, terlihat sesuatu yang jauh lebih dingin dalam sikap acuh tak acuhnya itu. Ia hanya rileks saat mendengarkan ceramah guru besar Bai. Di waktu lain, ia tetap sepenuhnya waspada. Ini bukanlah cara hidup yang asing baginya. Beginilah cara hidupnya selama 6 tahun. Sebagai serigala penyendiri, dia berlatih kultivasi lebih keras lagi, seolah-olah hanya dengan cara ini dia bisa kembali ke keadaan kesepian yang familiar itu lebih cepat. Pada malam ke-7, dia mengalami terobosan. Sebelumnya, dia telah mencapai tingkat ke-4 dengan mantra laut dan gunung. Sekarang dia berada di tingkat ke-5. Saat suara letupan terdengar di dalam dirinya, anjing-anjing di luar merasakan peningkatan tekanan dan aura yang menakutkan, dan mereka mundur sambil gemetar. Suara-suara dari proses pembersihan itu berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Bahkan, seluruh prosesnya berlangsung lebih lama. Setelah sekitar 1 jam, ketika semua kotoran telah keluar dari pori-porinya, matanya terbuka lebar. Pada saat yang sama, ruangan itu berkilauan dengan cahaya ungu. Suara letupan masih terdengar, seolah-olah tulangnya tumbuh dan dagingnya terkoyak dan hancur. Namun, semua itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung Suking. Setelah keadaan menjadi tenang, 1 jam lagi berlalu. Akhirnya, dia berdiri, dan pakaiannya tampak lebih pendek dari sebelumnya. Meskipun dia bukan orang yang sepenuhnya berbeda, dia tampak lebih beradab. Hal itu terutama terlihat pada fitur wajahnya, hasil dari tubuhnya yang murni dan bebas dari mutagen. Wajahnya yang tampan, dipadukan dengan sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, membuatnya menarik dengan cara yang tidak bisa ditutupi oleh kotoran dan debu. Namun, Suking tidak memperhatikan semua itu.
Ia pergi ke halaman dan melakukan beberapa percobaan untuk memeriksa seberapa cepat dirinya sekarang. Ia juga melayangkan beberapa pukulan percobaan, menghasilkan suara retakan keras yang memenuhi udara. Dari apa yang bisa ia simpulkan, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan saat ia berada di level keempat. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika dia melayangkan pukulan, fluktuasi kekuatan spiritual menyebabkan munculnya sosok goblin, dengan gigi yang terbuka memperlihatkan taring yang tajam. Sosok itu hampir tampak seperti hantu jahat. Jadi, inilah kekuatan satu goblin. Saat dia menatap tinju yang terkepal, anjing-anjing di sekitarnya gemetar. Menurut deskripsinya, setiap tingkat mantra laut dan gunung memberikan kekuatan seekor harimau. 5 tingkat yang digabungkan menciptakan kekuatan seekor goblin. Dan 2 goblin menciptakan hobgoblin, bedung. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal baginya dalam deskripsi tersebut. Mengingat betapa kuatnya dia cukup yakin bahwa kekuatannya setara dengan 7 atau 8 harimau. Hal yang sama berlaku untuk kecepatannya. Dan dia cukup yakin bahwa begitu dia mencapai level ke-6, dia akan memiliki kekuatan 2 goblin, yang jauh lebih cepat dari biasanya. Pasti karena kristal ungu itu, dan serangan pedang dari patung di kompleks kuil itu. Sambil mengulurkan tangan kanannya, ia teringat akan patung itu. Energi berputar di sekelilingnya. Ia menurunkan tangannya. Masih belum sepenuhnya sampai di sana. Serangan pedangnya itu belum cukup bagus. Tepat saat dia hendak kembali ke kamarnya, dia tiba-tiba melihat ke bawah dan memperhatikan bayangannya. Setelah terobosan itu, semuanya kembali seperti semula, mutagen mengalir ke bayangannya, membuat tubuhnya benar-benar murni. Saat ia menatap bayangannya, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Aku penasaran, bisakah aku mengendalikan bayanganku? Sembari pikiran itu meresap, dia terus menatap bayangannya, berharap bayangannya bergerak. Sayangnya, bahkan setelah mengerahkan banyak usaha, tidak terjadi apa-apa. Dia menghela napas pelan dan berpikir mungkin dia terlalu serakah, hendak menyerah ketika tangan bayangannya tiba-tiba bergerak sedikit. Pemandangan itu membuat mata Suking membelalak. Dia jelas tidak salah lihat, karena dia benar-benar yakin bahwa tangan aslinya tidak bergerak. Hanya bayangannya saja. Dia mencoba lagi. Waktu berlalu, dan kemudian, saat Suking sendiri tetap tak bergerak, bayangannya perlahan mengangkat tangannya. Benda itu hanya bergerak sedikit, tetapi usaha itu saja membuat Suking merasa kepalanya akan meledak. Baru setelah beberapa saat berlalu ia kembali tenang. Namun, matanya kini bersinar terang. Aku bisa mengendalikannya. Dia menatap kembali bayangannya. Mengendalikan diri sekecil itu membutuhkan usaha yang sangat besar, dan meskipun pikirannya terasa kosong beberapa saat sebelumnya, sekarang dia merasakan sakit kepala. Jelas bahwa melakukan ini sangat melelahkan. Namun, dia yakin bahwa seiring latihan dan peningkatan tingkat kultivasinya, dia akan mendapatkan kendali yang semakin besar. Dan pada akhirnya, bayangannya bisa digunakan sebagai senjata untuk mengejutkan musuh-musuhnya. Saya harap hari itu akan segera tiba. Merasa kepalanya seperti akan pecah, dia kembali ke kamarnya dan duduk bersila untuk bermeditasi. Keesokan paginya, ia baru pulih setengahnya dan merasa sangat lesu. Berusaha memaksakan diri untuk berada dalam keadaan pikiran yang lebih baik, ia berganti pakaian dan bergegas ke tenda guru besar Bai. Chen Feiyuan tidak ada di sana, dan sang guru besar juga belum tiba. Namun Ting Yu masih membaca kitab pengobatan yang sama seperti sebelumnya. Ketika melihat Suking tiba, dia melambaikan tangan dan memberi salam, lalu kembali membaca. Akhir-akhir ini, pagi hari selalu dimulai seperti ini. Menurut Ting Yu, kelompok pemuda dan pemudi yang baru datang itu termasuk beberapa teman Chen Feiyuan yang sering ia kunjungi. Guru besar Bai sibuk dengan beberapa urusan penting beberapa hari terakhir, dan biasanya datang terlambat, lalu langsung pergi setelah ceramahnya. Suking duduk di samping, mengeluarkan selembar kertas bambu, dan mulai mengulas pelajaran hari sebelumnya. Tak lama kemudian, Ting Yu tiba-tiba berhenti membaca dan menatapnya. "Mengapa penampilanmu berbeda hari ini?" tanyanya. Suking tidak menatapnya. Dia hanya terus belajar. Mata Ting Yu yang berbinar melebar saat dia menatap Suking dengan lebih seksama. Kemudian guru besar Bai tiba, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Namun, sepanjang ceramah, dia terus melirik ke arah Suking. Grandmaster Bai biasanya sangat tegas, tetapi tampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan hanya memberikan beberapa teguran kecil kepada Ting Yu karena kurang perhatian. Setelah menyelesaikan ceramah, ia mengingatkan mereka tentang apa yang akan diujikan kepada mereka besok, lalu bergegas pergi. Suking berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum dia bisa keluar, Ting Yu melompat menghalangi jalannya. Sambil mengerutkan kening, dia menatapnya. Sambil mengangkat dagunya, dia balas menatap tajam. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, dengan mata yang berkilauan seperti bintang dan bulan. "Aku sudah tahu," katanya. "Kamu lebih tinggi."
Tentu, jawab Su King sambil mengangguk. Kemudian dia mencoba berjalan mengrauinya, tetapi wanita itu sekali lagi menghalangi jalannya. Sambil menatapnya dengan rasa ingin tahu dari matanya yang berbinar, dia berkata, "Nak, kau datang ke sini setiap hari dengan wajah kotormu itu. Aku baru menyadari aku tidak tahu seperti apa rupamu sebenarnya. Dan sekarang aku bisa melihat kau berbeda dari sebelumnya. Tidak, ini tidak akan berhasil. Aku akan mencuci mukamu dan melihat dirimu yang sebenarnya." Sambil mengeluarkan sapu tangan dari lengan bajunya, dia mulai bergerak mendekatinya. Su King mengangkat tangannya untuk membela diri, dan hendak melarikan diri ke arah berlawanan ketika Ting Yu mendengus dingin. "Aku sudah membantumu meminta izin libur, Nak. Kau berhutang budi padaku." Su King berhenti bergerak, saat itulah Ting Yu melompat ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan fluktuasi kekuatan spiritual yang mengalir melalui sapu tangan hingga menjadi basah. Kemudian dia mulai mengusap pipinya. Seketika, kulit putih di pipinya terlihat. Namun, Su King tidak sabar menunggu, dan memutuskan untuk memaksa dirinya bebas. "Nak," teriaknya, "aku kakak perempuanmu." Istilah kakak perempuan jelas merupakan istilah penting, dan hal itu menyebabkan Su King membeku di tempatnya. Kemudian, mata Ting Yu menjadi seperti bulan sabit yang dipenuhi keindahan dan kelicikan. Dengan kecepatan kilat, dia mulai mengusap bagian wajah Su King yang lain. Su King ingin mendorongnya menjauh, tetapi karena cara wanita itu menyebut dirinya kakak perempuannya, dia tidak melakukannya. Dan begitulah, saat Ting Yu menggosok dan menyeka, wajah asli Su King terungkap sepenuhnya. Menjelang akhir, gerakannya melambat dan matanya membelalak. Mundur selangkah, dia menatap wajahnya. Dan entah bagaimana, tepat pada saat itu, seberkas sinar matahari menerpa wajahnya. Ini adalah pertama kalinya wajah Su King dibersihkan dalam 6 tahun terakhir, dan dia tidak terbiasa dengan hal itu. Sambil menatap Ting Yu, dia berjalan mengelilinginya dan bergegas keluar dari tenda. Dia tidak terbiasa dengan kehangatan matahari yang menyinari wajahnya. Bahkan, dia merasa telanjang. Di luar, ia berjongkok, mengambil sedikit lumpur, dan mengoleskannya ke wajahnya. Baru kemudian ia menghela napas lega. Merasa jauh lebih baik, ia kembali ke sikapnya yang acuh tak acuh, dan menuju ke wilayah terlarang. Setelah pria itu pergi, Ting Yu menarik napas dalam-dalam. Dia cukup tampan. Sambil menyingkirkan penutup tenda utama, dia memandanginya yang menghilang di kejauhan, wajahnya sedikit memerah. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan apa yang baru saja terjadi. Dia lebih tampan daripada Chen Fei Yuan. Sebenarnya, tidak, Chen Fei Yuan bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Malam itu, Ting Yu, yang dibesarkan di tanah ungu tanpa memahami kesulitan hidup, bermimpi tentang Chen Fei Yuan yang mempersulit Su King. Mimpi itu membuatnya marah. Ketika bangun pagi, suasana hatinya sangat tidak biasa. Setelah tiba di tenda guru besar Bai, dia duduk di tempat biasanya untuk membaca kitab pengobatan, tetapi tidak bisa berkonsentrasi. Dia terus-menerus menatap pintu masuk tenda. Akhirnya dia melihat Chen Fei Yuan. Dia tiba-tiba berkedip saat mengingat mimpi dari malam sebelumnya. Sambil menerobos masuk ke dalam tenda, Chen Fei Yuan menguap dan menggosok matanya, lalu bersiap untuk duduk di sebelah Ting Yu. Sebelum dia sempat duduk, Ting Yu mendorong bantal tempat duduknya hingga terpental. Chen Fei Yuan menatap ke bawah dengan terkejut. "Apa yang kau lakukan?" Tanpa perlu menatapnya, dia menunjuk ke tempat biasa Su King dan berkata, "Kamu duduk di sana." "Tapi, kenapa?" tanya Chen Fei Yuan, tanpa bergerak sedikit pun. Dia menatapnya dengan tajam. "Kenapa? Karena kamu tidak belajar dengan giat, dan kamu selalu meminta izin libur. Keberadaanmu di sebelahku itu menyebalkan. Apakah itu penjelasan yang cukup?" Selama Su King memberikan jawaban yang cepat, Chen Fei Yuan hanya menatapnya. Setelah Su King selesai berbicara, ia bergumam sedikit dan jelas berusaha untuk tidak memprovokasinya lebih lanjut, lalu duduk di tempat Su King biasanya duduk. Setelah duduk di sana sebentar, Chen Fei Yuan bergumam, "Oh, astaga. Ting Yu, kau jangan panggil aku sayang," bentaknya. "Apa yang akan terjadi jika seseorang mendengar dan salah paham?" Aku tidak memanggilmu sayang." Chen Fei Yuan tampak sangat bingung, tetapi sebelum hal lain terjadi, tirai tenda terbuka dan Su King masuk. Saat Ting Yu melihatnya, dia tersenyum, menyebabkan dua lesung pipit samar muncul di pipinya. Kemudian dia menyingkirkan bantal yang hendak diduduki Chen Fei Yuan sebelumnya. "Adik laki-laki kecil, duduk di sini," katanya. Su King tampak terkejut. Chen Fei Yuan menatap dengan kaget. "Apa yang kau tatap?" tanya Ting Yu. "Guru akan segera datang. Cepatlah." Su King ragu-ragu, pertama-tama menatap Ting Yu, lalu tempat di mana dia mencoba menyuruhnya duduk, dan kemudian Chen Fei Yuan. Memang sudah waktunya Grandmaster Bai tiba, jadi setelah beberapa saat, dia duduk di sebelah Ting Yu, tepat di tempat Chen Fei Yuan biasanya duduk.
Dengan wajah malu, Chen Feiyuan menunjuk ke arah Su Qing dan hendak mengatakan sesuatu ketika Ting Yu menatapnya dengan tajam dan membentak, "Diam. Aku tidak mengatakan apa-apa." Rintihnya, tampak seperti hendak menangis. Baginya, semua ini sangat tidak adil, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika tirai tenda terbuka dan Grandmaster Bai masuk. Chen Feiyuan tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan duduk di sana sambil marah-marah. Di hadapannya, Ting Yu tampak sangat gembira, dan Su Qing terlihat sangat tidak nyaman. Setelah melangkah beberapa langkah ke dalam, Grandmaster Bai memperhatikan tempat duduk Su Qing. Dia menatap Ting Yu, lalu Chen Feiyuan yang malang. Sambil tersenyum tipis, dia duduk dan memulai pengujian. Seperti biasa, Chen Feiyuan tergagap-gagap saat menjawab pertanyaan, dan dimarahi habis-habisan oleh sang guru besar. Ting Yu tampak sangat puas dengan dirinya sendiri saat menjawab pertanyaan-pertanyaannya, lalu menatap Su Qing dengan penuh harap. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sempurna, dan bahkan mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan yang sangat bermakna. Selama sesi pengujian di kelas, Chen Feiyuan terlihat sangat murung. Setelah kuliah selesai, dia adalah orang pertama yang bergegas keluar dari tenda, merasa sangat didiskriminasi. Sementara itu, Su Qing merasa tidak nyaman sepanjang pelajaran. Setelah selesai, dia berdiri, membungkuk kepada guru besar Bai, lalu hendak pergi. Sebelum dia bisa keluar, Ting Yu berkata, "Adik junior, kenapa wajahmu kotor lagi?" Bangkit berdiri, ia dengan penuh semangat mengeluarkan sapu tangannya. Namun, Su Qing berhasil keluar dari tenda dan menghilang. Setelah ia pergi, Ting Yu tampak terluka. Beralih ke guru besar Bai, yang hanya duduk di sana menikmati pertunjukan, ia berkata, "Guru, mengapa anak ini selalu kotor? Saya hanya ingin membantunya." Grandmaster Bai menengadahkan kepalanya dan tertawa. Kemudian dia menepuk kepala gadis itu dan berkata, "Karena, bagi orang-orang yang menjalani kehidupan yang pahit dan berbahaya, menarik perhatian bukanlah hal yang baik." Ting Yu mengangguk sambil berpikir. Su Qing tidak bisa mendengar Grandmaster Bai, tetapi dia memikirkan hal yang sama persis. Di daerah kumuh, dia belajar bahwa semakin sedikit perhatian yang Anda tarik, semakin aman Anda. Jika semua orang di sekitar Anda kotor, dan Anda tidak, itu membuat Anda seperti obor di malam tanpa bulan. Dan kemudian keadaan menjadi lebih berbahaya. Sejak kecil, dia selalu menghindari perhatian. Orang-orang yang tidak melakukannya, entah lebih kuat dari orang lain, atau mereka tidak hidup lama. Karena alasan itulah dia tidak membiasakan diri mandi, itu membuatnya lebih mudah untuk berbaur dengan lingkungannya. Dia seperti pemburu terampil yang bersembunyi dan hanya mengungkapkan kemampuannya pada saat menyerang. Saat ini, dia sedang menuju ke wilayah terlarang, dan dia melakukan hal yang sama di sana. Begitu berada di hutan, dia mengambil segenggam daun busuk, menghancurkannya menjadi pasta, dan melumuri dirinya dengan pasta itu. Dengan penyamaran alami itu, dia menuju ke wilayah terlarang. Meskipun Sersan Thunder telah pindah ke kota, Su Qing belum menyerah pada harapannya untuk menemukan bunga panjang umur. Kemajuan dalam basis kultivasinya membuatnya lebih kuat, dan dia sekarang memiliki lebih banyak pengalaman. Selain itu, dia juga lebih banyak tahu tentang tumbuhan dan vegetasi. Hal itu, ditambah dengan kewaspadaannya secara umum, memastikan bahwa dia jarang menghadapi bahaya di sekitar wilayah terlarang. Saat ini, ia tidak lagi membatasi penjelajahannya hanya di area menuju kuil. Sebaliknya, ia menjelajah lebih jauh ke dalam hutan. Semakin jauh ia masuk, semakin banyak bahaya yang ada. Namun, pelatihan seperti itu meningkatkan kemampuan bertarungnya, dan juga membantunya dalam pengetahuannya tentang tumbuhan. Mirip dengan apa yang telah ia temukan di tempat lain, terdapat banyak tanaman obat di pedalaman wilayah terlarang, meskipun sebagian besar adalah tanaman yin yang tidak sehat, penuh racun. Semakin banyak tanaman beracun yang dapat ia pelajari, semakin pengetahuannya tentang tanaman dan vegetasi condong ke arah racun. Seiring kemajuannya, ia menyempurnakan bubuk racunnya menjadi beberapa varietas yang berbeda. Karena alasan itulah dia membeli mantel yang memiliki banyak saku. Di setiap saku, dia memasukkan berbagai jenis obat beracun. Terlebih lagi, dia mulai menggunakan sepasang sarung tangan hitam yang dia temukan di karung Kapten Blood Shadow. Semakin sering dia bertarung dengan sarung tangan itu, semakin terbiasa dia menggunakannya. Sarung tangan itu membuat serangan tinjunya semakin kuat, dan juga memberikan perlindungan tambahan terhadap racun. Kini, senjata andalannya meliputi sarung tangan, belati yang diberikan krusifiks kepadanya, dan tusuk sate besi andalannya. Matahari sudah terbenam ketika dia menyelesaikan latihannya seharian dan meracik racun. Meninggalkan laboratoriumnya di Ngarai, dia mengatur semua senjata dan bubuk racunnya, lalu mulai berlari menuju kompleks kuil dengan kecepatan tinggi. Sudah menjadi kebiasaannya untuk mengunjungi kuil guna mencari kristal penghilang bekas luka sebelum kembali ke perkemahan. Meskipun belum berhasil, ia telah bertanya-tanya dan mengetahui lebih banyak tentang apa yang harus dicari.
Ia tahu bahwa kristal-kristal itu terbentuk secara alami dan bersinar dengan 7 warna. Kristal-kristal itu langka, tetapi orang-orang kadang-kadang menemukannya. Karena itu, ia tidak menyerah dalam pencariannya. Dan kali ini, ketika ia sampai di kompleks kuil, tempat itu bermandikan cahaya senja. Mungkin karena alasan itu, ia langsung memperhatikan sebuah patung batu di kejauhan, dan cahaya 7 warna yang memancar dari dahinya. Dengan mata menyipit, dia dengan cepat mengamati area tersebut untuk memeriksa jebakan yang telah dia pasang. Tak satu pun yang terpicu. Melompat ke atap kuil terdekat, dia berjongkok dan mengamati area tersebut lebih lanjut. Setelah memastikan bahwa area tersebut aman, dia mempercepat laju kendaraannya menuju patung itu. Begitu berada di depannya, dia mendongak dan melihat bahwa, di celah di dahinya, terdapat kristal 7 warna yang tumbuh secara alami. Sebelumnya, patung itu tampak biasa saja. Tetapi di kuil misterius ini, perjalanan waktu yang aneh memastikan bahwa, pada hari ini, patung itu berbeda. Su Qing dengan cepat mengambil kristal itu, lalu menjelajahi area tersebut dengan harapan menemukan lebih banyak lagi. Dan untungnya, dia menemukan 5 kristal lagi. Setelah selesai, dia berdiri memandang kristal di tangannya, dan menghela napas panjang. Dia telah lama mencari bunga penambah umur dan kristal penghilang bekas luka, dan sekarang dia akhirnya menemukan setidaknya salah satu dari 2 hal itu. Dengan hati-hati menyimpan ke-6 kristal itu, Su Qing memandang sekeliling kompleks kuil, lalu membungkuk dalam-dalam. Setelah itu, dia bergegas masuk ke hutan. Tak lama kemudian, ia melompat dari puncak pohon ke puncak pohon lainnya. Saat malam tiba, raungan binatang buas menggema di udara. Su Qing mempertahankan kecepatan yang sama sepanjang waktu. Pada suatu saat, ketika ia mendarat di dahan dan bersiap untuk melompat ke udara, seekor anakonda bertanduk raksasa muncul dari tanah di bawahnya, melesat ke arah Su Qing dengan mulut menganga. Ular ini jauh lebih besar daripada ular yang dia lawan di perkemahan, tetapi ekspresi wajah Su Qing tidak berubah sama sekali. Dia hanya mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya, mengenai kepala anakonda itu. Terdengar suara dentuman, lalu anakonda itu menjerit. Ia bahkan tak mampu menandingi kekuatan Su Qing, dan meledak menjadi gumpalan daging dan darah. Namun, kantung empedunya masih utuh. Su Qing meraihnya di tengah kabut darah, mengambilnya, dan melesat pergi. Saat itu menjelang fajar menyingsing ketika Su Qing meninggalkan hutan dan kembali ke perkemahan. Hari masih gelap, tetapi ada beberapa lampu dan api unggun di perkemahan saat Su Qing berjalan melewatinya. Dia sangat gembira menemukan kristal penghilang bekas luka, tetapi semakin dekat dia ke tempat tinggalnya, semakin murung suasana hatinya. Satu-satunya yang menunggunya dalam kegelapan hanyalah beberapa anjing liar. Ketika mereka menyadarinya, mereka mengibas-ngibaskan ekornya. Dia berjalan ke halaman, melihat kamar lama Sersan Thunder karena kebiasaan, lalu pergi ke dapur. Dia memanaskan sisa makanan kemarin untuk mengisi perutnya, lalu kembali ke kamarnya. Dia menghela napas. Aku penasaran bagaimana kabar Sersan Thunder di kota itu. Dia pasti baik-baik saja. Jika aku tidak segera menemukan bunga umur panjang itu, mungkin aku bisa membelinya dengan koin roh. Sambil memejamkan mata, dia mulai bercocok tanam. Keesokan harinya, dia menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ting Yu tampak bertingkah lebih normal, meskipun dia tetap menyediakan tempat yang sama untuknya. Chen Feiyuan telah menerima nasibnya, dan hanya melirik tak berdaya ke arah Su Qing yang duduk di tempat yang biasa dia duduki. Setelah ceramah selesai, Ting Yu tidak membahas soal mencuci muka lagi. Sepertinya penjelasan guru besar Bai telah dipahami. Su Qing menyadari hal itu. Sambil menundukkan kepala, ia berjabat tangan dengan guru besar Bai dan berpamitan. Di luar tenda, dia mengusap karungnya yang berisi kristal penghilang bekas luka, lalu menuju ke toko umum tempat gadis itu bekerja. Saat mendekat, ia menyadari ada sekelompok orang asing berkumpul di sekitar toko. Mereka mengenakan pakaian yang tidak biasa, termasuk jubah hitam yang disulam dengan matahari berwarna merah darah. Namun, yang paling mencolok adalah aura suram, sunyi, dan haus darah yang mereka pancarkan.